Halo teman-teman, ketemu lagi di Mas Aryo Channel, terus belajar, terus tumbuh. Nah teman-teman, kalau ada konsumen yang belanja ke tempat kalian bilang harganya kemahalan atau terlalu mahal, kalian nggak usah berkecil hati, jangan emosi juga, karena kondisi-kondisi seperti ini udah biasa ya bagi kita sebagai seorang pedagang. Pembeli itu kan banyak, silih berganti, datang dan pergi gitu ya. Beberapa diantaranya pasti akan ada yang merasa dagangan kita itu kemahalan, tapi sebagian yang lain mungkin tidak, teman-teman. Nah, yang penting adalah bagaimana ilmunya untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Dan sebagai pedagang kita harus mempelajari dan wajib tahu tentang itu, teman-teman. Nah, sebagai pedagang, teman-teman, kita tentunya wajib tahu ya, kalau harga itu sebenarnya kan relatif. Kemudian murah atau mahal itu hanya soal persepsi, teman-teman. Jadi nanti memang akan berbeda-beda tiap orang dan juga tiap kondisi pada orang tersebut, tergantung situasinya. Misalnya contoh gini teman-teman, kalau bensin Pertalite ya, kalau di SPBU itu kan harganya 10.000 per liter, tapi kalau di tukang bensin eceran di pinggir jalan itu 12.000 per liter, artinya lebih mahal 2.000 per liter ya. Nah, kalau dalam kondisi normal kita akan ngisi bensinnya di SPBU karena harganya lebih murah, kemudian juga nggak ada pengorbanan apa-apa, tinggal gas aja motornya ke SPBU diisi selesai. Nah, tapi kalau kondisinya kita sedang macet di tengah perjalanan, sementara SPBU-nya jaraknya masih 2 km lagi. Nah, di depan sudah ada warung yang jual bensin eceran nih. Nah, tentunya meskipun lebih mahal, kita tetap akan ngisi bensin di pom bensin eceran dulu teman-teman ya, daripada ke SPBU. Karena ngapain dorong motor 2 km hanya untuk selisih harga Rp2.000. Nah, itu salah satu contoh teman-teman, soal harga itu sebenarnya relatif ya, soal persepsi saja. Nah, jadi teman-teman, kalau ada konsumen yang beli di tempat kalian kemudian bilang, wah harganya mahal, harganya kemahalan kalau di sini misalnya gitu ya. Nah, kita kenali dulu teman-teman, kenapa konsumen itu bilang barang dagangan di tempat kita itu mahal. Ya mungkin juga nggak semuanya harganya lebih mahal, mungkin hanya di satu barang itu saja. Yang pertama teman-teman, kita tanyakan apakah di tempat lain, dia kan biasa beli di tempat lain ya, apakah di sana itu dia biasa beli barang dengan kualitas yang sama dengan yang kita jual. Jangan-jangan dia biasa membeli barang yang kualitasnya lebih rendah, jadi otomatis harganya lebih murah teman-teman. Atau yang kedua, di tempat lain atau di toko lain itu mereka biasanya membeli dalam jumlah yang banyak, jadi otomatis dapat potongan harga dan otomatis di sana lebih murah teman-teman. Nah, atau mungkin yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, atau memang kita menjual dengan harga di atas harga pasaran di daerah kita. Nah, jadi tiap daerah biasanya punya harga pasaran sendiri ya. Kalau kita menjual di atas harga pasaran memang akan terasa lebih mahal teman-teman. Nah, lalu tipsnya bagaimana untuk menghadapi kondisi seperti ini? Yang pertama teman-teman, kalau memang di tempat kita itu harganya lebih tinggi karena barangnya lebih berkualitas atau mereknya berbeda dengan yang biasa dibeli si konsumen ini, kita bisa memberikan penjelasan kepada si konsumen ini bahwa barang di tempat kita itu kualitasnya mungkin lebih baik, isinya lebih banyak gitu ya, mereknya berbeda dan sebagainya. Kita kan mengenal barang-barang dagangan kita, jadi kita bisa menjelaskan ke konsumen kenapa ada perbedaan harga. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, kita bisa tanyakan berapa banyak dia akan beli. Emang ibu atau bapak mau beli berapa ini? Nah, kalau memang dia mau beli cukup banyak, kita bisa berikan penawaran untuk potongan harga, teman-teman. Jadi kita bisa kasih harga grosir atau harga diskon gitu ya, sehingga nanti total pembeliannya kurang lebih mungkin sama dengan di tempat dia biasa beli, jadi kita nggak terlalu mahal gitu ya, atau bahkan mungkin justru kita bisa lebih murah kalau kita bisa memberi potongan yang lebih banyak dan kita masih mendapatkan laba. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman, kalau memang dia hanya beli sedikit tapi masih memungkinkan untuk diberi potongan, kita juga masih bisa tetap memberikan dia potongan harga, tentu saja yang sewajarnya ya. Kita cek dulu harga modalnya berapa, kemudian dia biasa dapat harga berapa. Nah, kita masih bisa masuk nggak kasih harga segitu. Kalau masih bisa, kalau saya biasanya ya sebagai kebijaksanaan pribadi gitu ya, sebagai pedagang, kita juga ya sudahlah nggak apa-apa, nanti kita kasih potongan untuk harga barangnya supaya sama dengan di tempat dia biasa beli, dengan harapan nanti dia akan kembali lagi menjadi langganan di tempat kita teman-teman. Nah, yang keempat teman-teman, kalau memang konsumen ini tetap tidak bisa menerima, misalnya sudah kita kasih potongan harga, sudah kita berikan penjelasan gitu ya, mereka masih merasa kemahalan, kita sampaikan saja teman-teman kalau memang di toko kita hanya bisa menjual dengan harga segitu, jadi harganya sudah net.
Itu ya, penjelasan soal kualitas, soal isi barang, soal apa mereknya sudah dijelaskan, harga sudah dikasih potongan, tapi dia masih tetap merasa lebih mahal. Ya tentu saja kita sebagai pedagang harus tetap punya prinsip teman-teman, tidak boleh diombang-ambingkan oleh konsumen. Kalau memang sudah kita kasih harga sewajarnya, dia masih belum bisa menerima, artinya anggap saja belum jadi rezeki kita ya. Konsumen ini belum jadi rezeki kita dan kita juga belum jadi rezeki buat dia. Nah, dengan begitu kita bisa menunjukkan juga sekaligus kepada konsumen bahwa dalam berdagang kita itu punya prinsip gitu ya, nggak bisa diombang-ambingkan, dinego-nego terus seperti itu karena ada patokan harga. Tentu saja ya, kita juga membeli barang dengan modal, ada harga pokoknya, kita menjual juga membutuhkan laba. Jadi kita juga harus menunjukkan prinsip kita sebagai pedagang. Saya sendiri teman-teman pernah mengalami ketika toko ini baru 1 minggu lah, sekitar 1 minggu buka. Jadi saya masih baru banget jualan, masih nunggu-nunggu konsumen karena jualannya masih sangat sepi. Nah begitu ada konsumen datang ini mengatakan bahwa waktu itu beli Mika, saya jual harganya 6.000. Dia mengatakan bahwa itu sangat mahal, terlalu mahal karena dia sendiri yang tinggal di desa biasa membeli di toko kecil di desa saja harganya hanya 5.000, tapi saya menjual dengan harga 6.000 dan bagi dia itu sangat mahal. Kemudian saya coba beri penjelasan teman-teman bahwa ini kualitasnya baik, kemudian potongannya rapi, nggak pada nempel satu dengan yang lain gitu ya. Jadi kualitasnya bagus, rapi dipakai dan harganya juga saya kira antara 5.000 dengan 6.000 hanya selisih 1.000 juga nggak banyak ya untuk kualitas yang baik. Nah tetapi rupanya si ibu ini nggak bisa menerima teman-teman. Dia tetap merasa, oh ini terlalu mahal. Masa di kota harganya lebih mahal. Biasanya kalau di desa itu kan belanjanya ke kota ya, otomatis di desa harganya harusnya lebih tinggi. Tapi kenapa ini yang di kota malah justru lebih mahal? Dan setelah saya berikan penjelasan pun yang bersangkutan ini tetap tidak bisa menerima. Bahkan pergi meninggalkan toko ini nggak jadi beli gitu ya. Sambil naik motor, sambil pergi naik motor dia masih terus ngomong gitu ya. Yang saya sendiri nggak terlalu mendengar karena dia berada di pinggir jalan sambil nyetatan motor, sambil ngegas motor. Dan akhirnya saya pun ya anggap saja belum rezeki teman-teman, nggak apa-apa. Itu memang jadi pengalaman berharga ya, apalagi bagi saya yang waktu itu masih pedagang yang sangat pemula, baru seminggu toko ini buka teman-teman. Dan yang terakhir teman-teman jangan lupa tetap ucapkan terima kasih ketika si konsumen ini selesai bertransaksi. Jadi nggak apa-apa. Kita tetap ucapkan terima kasih kepada si pembeli ini. Kita nggak boleh baper sebagai pedagang, jangan gampang terbawa emosi, jangan gampang terbawa perasaan, dan juga jangan setiap kata-kata pembeli kita masukkan dalam hati teman-teman. Nanti lama-lama penuh.